Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas materi informatika untuk SMK atau SMA kelas 10, bab 3 sistem komputasi. Adapun elemen atau materinya yaitu tentang perangkat lunak komputer. Dan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi. Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Hal ini menjadikan bahwa bagian dari sistem komputer pada perangkat lunak tidak memiliki wujud secara fisik. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem operasinya. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi, salah satunya yang pertama adalah Windows. Windows ini adalah produk dari Microsoft, ya. Cirinya di sini. Ini yang biasa kita gunakan, ya. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah sistem operasi Windows. Atau kita bisa melihatnya pada control panel. Kita ketikkan control panel, kemudian kita pilih System and Security, kemudian kita pilih System. Nah, ini adalah spek atau device spesifikasinya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini yang digunakan adalah Windows dan ini spesifikasinya, yaitu Windows 10. Oke, seperti itu kalau kita bisa melihat pada PC atau laptop kita menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian yang berikutnya adalah sistem operasi Linux. Jadi sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi. Jadi jika kita menggunakan sistem operasi Linux, kita bisa mengembangkannya. Dan ini adalah simbol atau ikon dari Linux. Kira-kira tampilannya seperti ini. Yang berikutnya adalah Macintosh. Macintosh adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple, di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop atau notebook perusahaan Apple, yaitu MacBook, seperti itu. Kita lihat tampilannya seperti ini kira-kira, dan ini adalah icon dari Macintosh-nya, seperti itu. Kita lihat di sini. Ini tampilan dari Macintosh. Berikutnya, yang kedua kita membahas aplikasi penjelajah internet. Yang pertama, Internet Explorer. Jadi, Internet Explorer atau Windows Internet Explorer adalah sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. Jadi dengan sendirinya, sistem operasi Windows ini sudah tertanam browser, yaitu Internet Explorer. Kita lihat di sini, kita ketikkan internet. Nah, ini dia. Ini adalah simbol atau ikon dari Internet Explorer. Kita klik, kita koneksikan dulu ya dengan internetnya. Oke, seperti ini sudah terkoneksi. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah address barnya sini ya.
Oke, kita ulang. Klik sini. Nah, ini adalah Internet Explorer. Ini address barnya. Kita bisa ketikkan di sini yang ingin kita cari, atau di sini kita untuk search engine-nya. Misalkan di sini kita ketikkan Kompas. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Ini untuk browser Internet Explorer. Kemudian yang berikutnya adalah Windows Edge seperti ini. Kita ketikkan di sini misalkan Edge. Nah, ini dia simbol dari Windows Edge. Ya, kita klik sini. Nah, ini sama. Ini adalah address barnya. Kemudian ini search engine-nya, kita bisa cari di sini misalkan Liverpool. Seperti itu. Nah, ini dia. Ya, kita bisa mengakses menggunakan browser yaitu Windows Edge seperti itu. Jadi Microsoft Edge ini adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Microsoft, sama dengan Internet Explorer. Ya. Jadi Windows Edge termasuk dalam sistem operasi Windows seperti itu. Yang berikutnya adalah kita close Windows. Kemudian yang berikutnya yaitu Google Chrome. Oke, Google Chrome. Kita bisa ketikkan di sini Chrome. Nah, ini dia simbol atau icon dari Google Chrome. Kita klik misalkan di sini. Oke. Nah ini kita misalkan klik Google. Ini adalah browser Google Chrome, ya. Seperti itu. Ini adalah address barnya yang bisa kita masukkan, kata kuncinya. Kemudian ini adalah search engine-nya, seperti itu. Tinggal kita ketikkan di sini misalkan tentang Rusia atau Ukraina yang sedang terjadinya krisis, ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita ini untuk Chrome, ya. Google Chrome seperti itu. Ini simbolnya. Kita bisa close kembali. Kemudian yang berikutnya adalah ya, jadi Google Chrome di sini ini adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Google. Kalau Edge dan Internet Explorer tadi dikembangkan oleh Microsoft, kalau Chrome dikembangkan oleh Google, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Safari. Ini juga merupakan salah satu browser, ya. Nah, kita lihat misalkan di sini kita ketikkan Safari. Oke, kita cari misalkan Safari browser. Oke. Nah, jadi Safari ini adalah produk dari Apple, ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira nanti icon dari browser Safari kalau kita mau mendownload menggunakan browser Safari. Oke. Nanti ada address bar dan juga search engine untuk tempat menempatkan kata kunci yang ingin kita cari, ya. Yang berikutnya adalah kita close di sini. Jadi Safari ini adalah browser web gratis open source sebagai sebagian berbasis WebKit yang dikembangkan oleh Apple. Ini untuk Safari. Selanjutnya Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, jadi nama aslinya Phoenix, ya. Dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, adalah peramban situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Jadi Mozilla ini dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Kita lihat di sini Mozilla, misalkan kita ketikkan. Nah, di sini ini adalah simbol dari Mozilla Firefox.
Kita klik misalkan. Nah, ini adalah tampilan dari browser Mozilla. Seperti itu. Oke, ya. Kita bisa masukkan di sini ya. Yang ingin kita cari atau di sini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita close. Kemudian berikutnya adalah aplikasi persuratan. Jadi, aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi berikut. Contohnya adalah Google atau Gmail. Ya. Jadi, Gmail ini layanan email gratis yang disediakan oleh Google. Kita lihat ya, kita ketikkan Gmail. Atau kita masuk lewat Chrome bisa. Kemudian kita klik Google. Oh, di sini sudah ada nih Gmail. Tinggal kita klik saja kalau kita mau menggunakan Gmail. Nah, ini cirinya ada gmail.com. Kita misalkan masuk ke Gmail seperti itu. Nah, ini adalah ya tampilan Gmail. Ada tulis jika kita akan menuliskan pesan ya, dan ingin kita kirimkan seperti ini ya, kepada siapa, subjeknya apa, kemudian kita isi atau lewat lampiran, kemudian kirim seperti itu. Untuk kotak masuknya, ini kotak masuknya ini ya, seperti itu ya. Surat-surat yang masuk sini ya. Nah, ini adalah tampilan dari Gmail ya. Kita keluar, logout. Kemudian yang berikutnya adalah Yahoo ya. Jadi email itu ada Gmail, ada Yahoo ya. Jadi surat elektronik atau email ya. Yang tadi adalah Gmail ya, yang dikembangkan oleh Google. Sedangkan untuk Yahoo ini juga sama ya. Kita ketikkan di sini Yahoo. Misalkan, atau kita masuk ke lewat sini aja nggak apa-apa. Kita masuk sini, ketika kita ini Yahoo, kita ketikkan Yahoo Mail ya. Klik Yahoo Mail. Nah, kita di sini akan masuk lewat Yahoo Mail atau kita login seperti itu. Nah, di sini Yahoo Mail. Kemudian misalkan kita masuk di sini. Kemudian kita Ini adalah tampilan dari Yahoo ya. Compose sini. Ini jika kita akan berkirim surat kepada, kemudian subjeknya apa, isinya ya, atau lewat lampiran, kemudian kita kirim. Dan ini adalah inbox-nya ya, inbox-nya. Ini adalah menu-menu yang ada di Yahoo ya, seperti itu. Ini adalah tampilan untuk Yahoo ya. Kemudian ada Gmail, ada Yahoo. Yang berikutnya adalah Outlook ya. Nah, di sini kita tampilannya seperti ini, Outlook ini. Kita lihat kita bisa di sini ketikkan Outlook. Outlook.com. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, Outlook tampilannya. Ini juga sama ya. Untuk email, jadi ada Gmail, Yahoo, Outlook yang bisa kita gunakan. Kita tinggal memilih ya, untuk pemakaiannya menurut kita yang mana
yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi pembaca multimedia. Aplikasi pembaca multimedia ini fungsinya untuk memutar berkas media seperti audio atau video. Yang pertama yaitu aplikasi pembaca multimedia ini. Yang pertama, Window Media Player. Window Media Player atau WMP adalah aplikasi pemutar media dan perpustakaan media yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk memutar audio, video, dan melihat gambar pada komputer pribadi yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows, serta pada perangkat berbasis Pocket PC dan Windows Mobile. Kita coba ya lihat tampilan dari Windows Media Player. Kita copy, sini kita ketikkan. Nah, seperti ini. Ini adalah icon atau simbol dari Windows Media Player. Kita klik, ini tampilan seperti ini. Jika kita ingin memutar, kita tinggal pilih salah satu, misalkan di sini, klik, ya. Kemudian kita putar. Nah, seperti ini. Misalkan. Oke, ini adalah volume, ya. Kemudian di sini pause, ya. Ini stop, ya, seperti itu. Ini untuk rewind, ini untuk forwardnya, seperti itu. Ini menu-menu pada Windows Media Player. Ini kita close. Oke, seperti itu Windows Media Player. Yang berikutnya adalah Winamp. Jadi Winamp adalah pemutar media untuk Microsoft Windows yang biasa digunakan oleh banyak pengguna untuk memutar media atau file dengan format audio, meskipun Winamp juga mampu memutar berkas yang memiliki format video seperti MP4. Nah, kita coba lihat tampilan dari Winamp. Kita ketikkan Winamp. Ini dia simbol icon dari Winamp. Kita buka. Oke. Nah, ini tampilan dari Winamp. Ya, di sini ya, ini adalah menu-menunya ya. Tombol-tombol menunya. Di sini kalau kita mau menambahkan ada di file seperti itu. Nah, ini misalkan kita pilih ini open. Jadi kita lihat di sini. Oke. Kalau misalkan kita mau menghapus, kita tinggal klik ya, kemudian klik kanan remove item misalkan. Nah, ini untuk remove-nya bisa dari sini ya. Ini ada tombol-tombol menunya seperti itu. Ini kalau diperbesar seperti ini tampilan dari Winamp seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah VLC Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software pemutar berbagai berkas file multimedia, baik video maupun audio, dalam berbagai format seperti MPEG, DivX, dan lainnya. Kita lihat tampilan dari VLC seperti itu. Nah, ini dia VLC Media Player. Ini tampilannya seperti ini. Ini fitur-fiturnya, menunya seperti itu. Ya, misalkan kita ingin. Nah, kemudian memilih salah satu video yang kita putar. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Ini volumenya. Ini tampilan seperti ini untuk VLC. Kita close. Setelah VLC, ya, berikutnya adalah yang kelima, aplikasi pengolah pengolah multimedia. Yang pertama GIMP ya, GNU atau GNU Image Manipulation Program, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GIMP. Ya. Ini adalah sebuah aplikasi open source atau gratis untuk mengolah
grafis bitmap. GIMP dapat digunakan dalam pembuatan grafik dan logo, mengubah resolusi dari sebuah gambar, dan mengedit foto dengan beberapa filter seperti mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar, atau mengkonversi berbagai macam jenis berkas gambar. Sekarang kita coba lihat tampilan dari GIMP ya. Kita copy ke sini. Oke, ini yang sudah saya download ya. Oke. Kita lihat. Nah, kemudian seperti ini. Oke. Nah, ini tampilannya. Ini fitur-fiturnya ya. Menunya di sini seperti itu. Ada file, edit, select, view, image, layer, dan seterusnya. Ini adalah GIMP ya, seperti itu. Kita close. Ini untuk GIMP ya. Kemudian yang berikutnya adalah Audacity. Audacity adalah perangkat lunak aplikasi perekaman dan editor audio atau suara digital secara gratis. Jadi aplikasi ini tersedia untuk Windows, Macintosh, dan Linux. Kita lihat untuk Audacity tampilannya seperti apa. Oke. Nah, ini Audacity. Kita coba buka. Oke. Nah, ini Audacity ya. Misalkan kita ingin merekam, sini ya, ini adalah fitur-fiturnya ya. Simbol-simbolnya. Kita rekam misalkan. Cek 1 2 3, cek dicoba. Kemudian kita pause, berhenti. Ini untuk memutarkannya. Oke. Kemudian kita bisa mengedit suara lewat Audacity. Ini seperti itu. Ini untuk Audacity ya. Berikutnya kita close di sini. No. Setelah Audacity, yang terakhir adalah Cyberlink Power Director. Jadi Cyberlink Power Director ini berfungsi untuk melakukan editing pada video. Cyberlink Power Director mampu memenuhi kebutuhan secara profesional, di mana memiliki fitur seperti 360 video editing, motion tracking, hingga color adjustment. Seperti itu. Tampilannya adalah seperti ini. Ya. Ini tampilan ya dari Cyber Power Director. Oke. Kita bisa melakukan pengeditan di sini. Ya, frame 1, 2, 3 seperti itu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Tampilan dari Cyberlink Power Director. Oke. Itu adalah tentang perangkat lunak komputer. Oke. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.